Baru-baru ini, serial Gadis Kretek sedang booming di masyarakat. Serial yang diadaptasi dari novel karangan Ratih Kumala ini menampilkan tokoh utama perempuan perajin kretek yang menghadapi berbagai liku kehidupan sosial budaya. Serial ini nampaknya menuai banyak pro dan kontra, terutama dalam konteks glorifikasi rokok dan kretek yang dampaknya terhadap jumlah perokok pemula masih dipertanyakan. Di video ini, kita akan membahas mengenai kompleksnya upaya smoking cessation dengan adanya glorifikasi rokok yang berkamuflase dalam berbagai iklan. Pertama, kita perlu cek fakta mengenai kedaruratan rokok di Indonesia. Indonesia nampaknya juara 1 di dunia dalam aspek presentase perokok terbanyak. Global Adult Tobacco Survey pada tahun 2021 mencatat 64,7% dari total populasi laki-laki dan 33,5% dari total populasi keseluruhan di Indonesia adalah perokok aktif. Video ini tidak akan membahas dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok terhadap kesehatan. Kita akan menggali lebih dalam mengenai faktor yang menyebabkan masifnya promosi rokok dan tingginya prevalensi perokok di Indonesia. Fenomena glorifikasi tembakau di Indonesia merujuk pada pengagungan citra tembakau yang dapat terjadi melalui iklan, budaya populer, dan praktik-praktik lainnya. Penggunaan selebriti dan figur publik menciptakan asosiasi antara tembakau dan citra keren yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut juga dibalut dengan konten media yang glamor dengan seni visual dan narasi yang menarik. Dalam memahami isu ini, terdapat pendekatan commercial determinants of health. Determinan ini terdiri atas 4 aspek: marketing, lobbying, CSR strategies, dan extensive supply chains. Mari kita bahas satu persatu. Strategi marketing industri rokok bertujuan untuk meningkatkan desirability dan acceptability dari komoditas yang tidak sehat. Hal ini kemudian diperkuat dengan strategi lobbying untuk melemahkan kebijakan. Langkah ini dimasifkan dengan adanya kanal media yang regulasinya masih kurang diatur. Contohnya seperti website, media sosial dengan penggunaan influencer, iklan YouTube, kanal streaming, dan sebagainya. Di Indonesia, hampir semua bentuk media masih mudah ditemukan celah regulasi sehingga bebas dilakukan promosi dari industri, baik secara langsung maupun terselubung. Bahkan, iklan rokok dengan bebas berseliweran secara terang-terangan dalam bentuk spanduk yang tidak jarang diposisikan di dekat sekolah. Hal ini adalah cerminan lemahnya regulasi rokok di Indonesia. Determinan berikutnya adalah strategi sponsor dan corporate social responsibility atau CSR. Strategi ini merupakan kamuflase yang seolah-olah menjadi kompensasi dari dampak buruk yang dihasilkan industri tersebut. Sponsor dari industri rokok biasanya diberikan untuk kegiatan positif seperti kesenian dan olahraga. Akan tetapi, hal ini justru akan semakin meningkatkan engagement dan awareness masyarakat terhadap brand rokok. Nah, sekarang kita masuk ke fenomena yang semakin marak muncul, imaji tembakau dari layar kaca. Barutan visual dan narasi yang ciamik menjadikan film sebagai metode yang efektif dalam mempromosikan rokok dan perilaku merokok. Penelitian dari organisasi non-profit Truth Initiative mencatat 44% dari remaja mulai merokok akibat pengaruh dari citra rokok yang ditampilkan di film. Regulasi mengenai rokok dalam film sebenarnya sudah ada, tetapi sifatnya tidak terlalu mengikat. Smoke-free film dan WHO Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC melarang total berbagai bentuk iklan, promosi, dan sponsor rokok. Beberapa pendekatan aturan ini mencakup penegasan tidak adanya dukungan dari perusahaan rokok, stop penggambaran merek rokok, imbauan terkait bahaya rokok, rating dewasa untuk film dengan adegan merokok, serta media yang diproduksi dengan menggambarkan orang merokok tidak eligible untuk subsidi. Sayangnya, dari 187 negara yang ada, 9 yang belum meratifikasi FCTC. Indonesia adalah salah satunya. Indonesia perlu memperbaiki langkah kebijakan pengendalian rokok yang masih setengah hati. Upaya ini membutuhkan kolaborasi berbagai instansi, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Indonesia harus sejalan dengan komitmen global untuk memerangi pandemi tembakau dan mencapai target penurunan konsumsi tembakau. Jika sobat kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.